menyaksikan dan mendengar live devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu ikuti terus setiap episode live devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook maupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa juga subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan live devotion Rokota Pujian. God bless you. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Shalom warga kerajaan, kita memasuki tahun 2022 yang melimpah dengan anugerah Tuhan. Mari kita terus bergairah menikmati anugerah Tuhan yang disediakan untuk setiap kita. Dengan mengembangkannya, memaksimalkannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tema kita di tahun 2022 ini adalah The Year of Multiplied Grace, yaitu kasih karunia berlipat ganda. Grace adalah perhatian Tuhan kepada setiap manusia yang dikasihinya untuk mengelola berkat-berkatnya. Kalau mau jujur, warga kerajaan, sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia-Nya karena begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan. Namun, karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita diberikan kasih karunia-Nya, bahkan makin berlipat dari hari ke hari. Untuk itu kita harus bersyukur, dipercaya Tuhan menerima kasih karunia yang luar biasa ini. Bahkan segala daya upaya, kemampuan, ataupun semua perbuatan baik kita tidak bisa menarik kasih karunia Tuhan turun. Sebab kasih karunia yang kita terima hanya karena privilege daripada Tuhan, karena anugerah, yaitu otoritas daripada Tuhan sendiri untuk kita umat yang dikasihinya. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, untuk itu jangan sia-siakan kesempatan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus Tuhan hanya untuk hal duniawi yang tidak kekal. Warga kerajaan, marilah setiap daripada kita menyadari, mengalami dan menikmati setiap anugerah kasih karunia Tuhan yang istimewa ini. Jika kita masih ada sampai hari ini, kita baik-baik saja setelah melewati masa-masa sulit dan segala macam badai kehidupan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu tidak berlebihan jika saya katakan kita adalah orang-orang istimewa yang dipilih untuk mendapat kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudara, setelah kita menyadari dan mengerti bahwa kita diberi kasih karunia Tuhan yang berlipat ganda, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita miliki gaya hidup yang sama dengan Yesus Kristus, pemberi anugerah itu, yaitu gaya hidup benar, lemah lembut, dan rendah hati. Tuhan Yesus memberi teladan, gaya hidup yang sederhana namun berkualitas kepada kita. Untuk itu jangan malu untuk hidup sederhana, karena dalam kesederhanaan justru ada kekuatan. Yang kedua, mengucap berkat dan bersyukur. Yesus Kristus juga selalu mengucap berkat dan bersyukur sebelum melakukan mujizat. Warga kerajaan, jangan lupa bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Dan jika kita mau mujizat terus terjadi dalam hidup kita, maka ingatlah selalu untuk mengucap berkat dan bersyukur. Sebanyak apa mujizat yang kita harapkan, sebanyak itu pula kita harus mengucap berkat dan bersyukur. Yang ketiga, yaitu kemampuan mengelola berkat Tuhan, mengembangkan dan memaksimalkan setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan menyalahgunakan. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata demikian, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan berbuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Juga di Yudas 1 ayat 4 berkata, jangan juga seperti orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu.
Saudara warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat Paulus ya, Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus menyadari bahwa keberadaan hidupnya hanya oleh kasih karunia Allah. Hidup Paulus yang dahulu merupakan seteru Allah, penganiaya jemaat Tuhan, namun akhirnya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Paulus menyadari bahwa anugerah Allah dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak ternilai. Paulus diberi kesempatan sampai umur 60 tahun, namun akhir hidupnya sangat berkualitas dalam melayani Tuhan. Paulus bekerja keras, melebihi siapapun dalam memberitakan kasih karunia Allah yang sudah dialami secara pribadi dalam hidupnya. Paulus menjadi teladan bagi jemaat Tuhan, juga bagi kita semua dalam perkataan, dalam perbuatan. Paulus mempergunakan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, seperti teladan daripada Paulus, mari kita menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan untuk hidup kita. Sehingga mari kita dengan bergairah mempergunakan hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sekedar melayani di gereja atau kegiatan agamawi lainnya, namun berbicara tentang kehidupan sehari-hari, hidup dalam kebenaran dan mengikuti teladan daripada kehidupan Yesus Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sadari ini. Orang yang menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan akan menjaga kesehatannya, menjaga hatinya, pikirannya, dan tingkah lakunya. Mudah mengucap syukur, murah hati, hidup kudus, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Inilah tanda bahwa seseorang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia akan memanfaatkan dan mempergunakan segala daya, segala sumber daya dalam hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.